berkata, "Ya Jibrilu, wahai Jibril, wahal tudai'u ummati as-shalah." Wahal apakah ada tudai'u orang yang menyia-nyiakan ummati dari umatku as-shalah salat. Apakah betul ada orang yang menyia-nyiakan salat terhadap di golongan umatku mimba setelah aku tidak ada? Qala, berkata Jibril, "Na'am." Betul. Setelah engkau tidak ada, banyak umat Islam yang tidak menjalankan salat. Ini dalam pengertian salat syariat yang pakai Allahu Akbar, ruku dan sujud. Nanti dikaji tentang pengertian salat, bermacam-macam pemahaman tentang salat. Yang kita tahu salat itu ruku, sujud, likum, selesai. Bapak udah salat? Udah. Nah, kan gitu. Padahal masih banyak salat-salat yang lain. Apa itu salat-salat yang lain? Setelah salat, menjaga isi salat kita yang kita ucapkan di dalam salat, lalu isinya itu dipraktekkan di luar salat 24 jam. Nah, itu yang dibilang salat hakikat. Ada salat syariat, ada salat mabok, ada salat main-main, ada salat khusyuk, ada salat daim. Banyak salat. Yang kita tahu salat yang 5 waktu. Pakai usolli, Allahu Akbar, Fatihah, Kuliyah, Kulhu, sujud, bangun, sujud lagi, tahiyat, likum, selesai. Bapak udah sholat? Udah sholat. Padahal dia sholatnya sendiri. Begitu datang temennya, ada yang mau sholat, kita katakan belum. Karena kita sholatnya sendiri, pahalanya dikit. Begitu ada teman, kita sholat lagi. Nggak usah dihitung tuh sholat yang tadi. Kebetulan ada teman, kita bilang saja belum. Barusan saya sholat sunat, katakan begitu. Jadi nanti kita bisa berjamaah dengan dia. Nah, gitu. Ketika kita sodakoh apa sholat? Sodakoh kata kita kan. Ketika kita korban, sodakoh apa sholat? Korban kan gitu. Ketika kita silaturahmi, itu silaturahmi. Padahal isinya itu maknanya sholat. Kita sodakoh memberi rezeki yang lebih dari kelebihan, diberikan kepada orang yang tidak mampu. Hati kita lagi menjalin hubungan kepada Allah, berbagi terhadap hambanya. Itu menjalin hubungan hati kita kepada Allah melalui tolong-menolong. Itu sholat. Dalam arti sholat menjalin hubungan. Terlalu jauh kita membahas tentang sholat yang macam-macam, terlalu banyak. Yang kita tahu udah sholat yang 5 waktu, pakai usolli, aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, wal muhtatamatun bitaslim, bisaraitu masusatin. Itu sholat yang Rasulullah ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau seperti yang sholat sudah aku ajarkan. Nah, itu sholat syariat yang 5 waktu. Itu saja jalankan. Nanti sholat-sholat yang lain bisa memahami sendiri nanti. Sampai mana ini? Sampai qala na'am. Rasul bertanya, apakah ada di golongan umatku orang yang menyia-nyiakan sholat? Kata malaikat Jibril, oh banyak. Naam, betul ada. Ya'ti akhirul zaman, akan datang di akhir zaman unasun, manusia min ummatika, dari umatmu, yudai'una as-shalah, menyia-nyiakan salat.
Karena dasarnya memang nggak ada, belajar agamanya kurang, sholatnya nggak mau jadinya. Ada yang mau sholat karena terbawa dengan situasi dan kondisi, itu juga masih bagus. Sholat karena terbawa oleh kondisi masih bagus daripada tidak. Cuman setelah mau menjalankan, dipelajari ilmunya, gitu maksudnya. Jangan merasa cukup bahwa dia sudah melakukan sholat. Wa yuahiruna al-awqat, dan banyak pada umatku menangguh-nangguhkan waktu sholat. Jadi udah denger azan masih entar, apalagi lagi ngerokok tuh tanggung tuh, dihabiskan dulu tuh satu batang, bisa setengah jam. Nah, atau lagi ngobrol, apalagi kalau main catur, maka orang yang beriman sedang main catur ditunda dulu tuh, posisi caturnya nggak usah robah, karena panggilan Allah, dia sholat dulu semuanya. Nah, orang lagi main gaple di pos, mendengar azan, dia sholat dulu, lalu setelah sholat baru main gaple lagi, kan gitu. Umpama itu contoh. Wa yuakhiru al-qati, dan mengakhirkan waktu sholat. Nanti di dalam tasawuf ada waktul ula, waktul awsat, ada waktu akhir. Waktul ula, waktu pertama, rahmatun, mendapatkan rahmat Allah. Waktu pertengah, kalau johor berarti jam 12, waktu pertengahan berarti jam 2, setengah 2, waktu akhir berarti setengah 3. Tuh, kalau waktu akhir itu dapat ampunan. Kalau waktu pertama rahmat, kalau waktu kedua magfirah. Nah, magfirah. Wa yattabi'una sahawati, di akhir zaman manusia pada ngikuti hawa nafsu. Ngikuti hawa nafsu. Kalau sholat itu mengganggu. Sedang enak-enaknya kita cari uang, banyak yang belanja, harus ditinggal. Nah, itu nafsu. Padahal kita diberi sehat, diberi rezeki, diberi umur, Allah yang memberi. Maka mendahulukan kepada Allah dulu. Dinarun, dinar, indahum, menurut mereka, khairun, lebih baik. Jadi melayani bos, khairun, lebih baik ketimbang sholat. Apalagi lagi sibuk, keteter, karyawan keteter dalam bagian operatornya, keteter. Terus sama kepala bagiannya, Bapak jangan dulu sholat ya, ini lagi keteter, kerjaan banyak. Tuhan juga tahu, akan memaklumi kita lagi sibuk. Jadi enggak sholat bawa nama Tuhan. Ada yang seperti itu, maksudnya yang saya bilangin itu ada yang seperti itu. Jadi kalau kita sedang sibuk, jangan sholat dulu. Allah pun tahu kita lagi sibuk, kan gitu. Coba enggak sholat bawa Allah, bagaimana? Dinarun indahum khairun min sholatihim. Uang, sekarang mah uang bukan dinar, karena bahasanya dulu pakai dinar. Dinar itu emas, 1 dinar 4,5 gram. Dinarun indahum khairun min sholatihim. Uang lebih bagus ketimbang sholat. Ngaji lebih bagus ketimbang, cari uang lebih bagus ketimbang ngaji. Kalau ngaji nggak dapat uang. Kalau kita jualan dapat uang.
Padahal kalau kita ngaji dapat keselamatan. Kalau kita cari uang bisa juga selamat, bisa tidak, tergantung orangnya. Wapi tafsiri qoulihi ta'ala, dan di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna syafa'ata, tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi kita rajab mulud sebagai panitianya, lalu subuhnya kesiangan, waktu mendengar ceramah, barang siapa yang memperingati maulid akan dapat syafaat Rasulullah. Lalu subuhnya enggak sholat, tidak akan mendapatkan syafaat. Enggak akan mendapatkan syafaat. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku. Kalau tidak sholat, tidak mengikuti Rasulullah. Orang yang tidak sholat, la yamlikuna syafa'ah, tidak akan mendapatkan syafaat. Illa manittakhadha indar rahmani ahda, kecuali orang yang berjanji di hadapan Allah, kecuali orang yang berjanji di hadapan Allah bahwa dia mau sholat. Kita lagi sibuk nih, ya Allah, sebetulnya saya mau sholat, cuman ini belum selesai pekerjaan, jadi kita ngambil waktunya waktu pertengahan. Nah itu nggak dosa itu, nggak dosa. Yang penting dijalankan. Ataupun waktu awal, waktu kedua, waktu akhir, itu mah dalam sisi fadilah, dalam sisi fadilah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, yaitu sholat 5 waktu. Membuat perjanjian di hadapan Allah, yaitu perjanjiannya kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Ketika kita berjanji ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai itu. Ikrarnya jam 9 pagi, lalu datang waktu sholat, maka melanjutkan syahadat tadi itu. Kita sholat itu melanjutkan ikrar kita. Nah, syahadatnya disempurnakan dengan sholat. Nanti datang bulan Ramadan, syahadatnya disempurnakan dengan puasa Ramadan. Punya harta lebih, kita keluarkan, maka mengeluarkan harta baik zakat wajib walaupun zakat sunat, itu bagian dari menyempurnakan syahadat. Jadi sholat 5 waktu itu menyempurnakan syahadat yang telah kita ikrarkan di awal-awal kita masuk Islam. Kalau kita masuk Islam, awal masuk Islamnya kapan? Nggak jelas kita. Awal masuk Islamnya kapan? Setelah masuk Islam, maka melanjutkan syahadat kita dengan sholat, menyempurnakan syahadat kita. Ini baca syahadatnya awal masuk Islam nggak jelas. Ya kalau nggak jelas begitu sholat juga malas, karena nggak ikrar, nggak masuk Islam, nggak ikrar. Maka yang komunitas merah putih itu ikrar. Kalau kita masuk kelompok dia, diikrarkan. Mereka bilang namanya talqin. Diikrarkan, kita harus benar-benar masuk Islam. Nah gitu. Walaupun memang kita sudah dari dulu sudah Islam,
nggak salah diikrarkan kembali gitu kan. Namanya tajdidul iman. Nah, mohon maaf, kita sudah Islam. Kita bareng-bareng sekarang baca syahadat. Memperbaharui Islam kita. Memperbaharui Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Ka'bati kiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Nah gitu. Itu wajib setiap hari itu. Raditu billahi rabba yanbaghi likulli imri'in ayyakula kullayaum raditu billahi rabba. Ikrar seperti itu tuh. Jadi ada komunitas ketika mau masuk golongan dia, kita baca syahadat seperti tadi. Gitu. Jadi kita begitu bikin sistem baru seperti tadi, oh ini aliran apa gitu. Padahal itu aliran Nabi Muhammad. Jadi sekarang banyak aliran. Padahal semuanya pusatnya sama. Quran dan hadis. Ikrar seperti itu sah-sah saja, nggak terlalu salah. Namanya tajdidul iman, memperbaharui iman. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan mengucapkan, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Kita mau sholat di rumah sudah wudu, datang ke masjid wudu lagi, nggak salah, bagus. Tajdidul wudu, gitu. Yang kami tadi bilang, datang ke masjid sendiri, kita sholat, nggak ada teman, gitu selesai, sholat lagi. Tajdidus sholat. Jadi apapun harus selalu diperbaharui. Kita punya istri, cuman sudah tua, maka begitu punya uang banyak, bisa beli istri yang muda, itu tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Kalau punya uang banyak, kalau laku, nah itu tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Dari dulu sampai sekarang masih itu aja satu. Udah peot, udah tua. Karena ibadah, niatnya ibadah, ya kita masih dipelihara. Kasihan kan kalau kita buang. Tapi kalau si Ambu mah enggak kasihan tuh sama Deddy Mulyadi itu. Dibuang tuh. Ya. Enggak dipelihara suaminya. Dicerai. Sampai mana nih ngajinya? Sampai halaman 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ibtaradallahu, tidak mempardukan Allah alal ibadi kepada hamba ba'da tauhid, setelah ba'da tauhid, setelah bertauhid kepada Allah, setelah beriman kepada Allah, syai'an, sama sekali, ahabba, lebih dicintai, ilaihi, di hadapan Allah, minas shalah, yaitu sholat. Jadi setelah bertauhid kepada Allah, yang lebih dicintai adalah sholat. Ini bertauhid belum, ngakunya Islam, terus nggak sholat, bagaimana? Kan gitu. Setelah bertauhid, yang dicintai oleh Allah yaitu sholat. Jadi bertauhid itu harus bertauhid yang ikrar tadi, ikrar. Kita
semenjak lahir umpamanya oleh orang tua nggak diajanin, kan nggak diislamin tuh. Begitu menjadi usia dini nggak belajar Quran, atau belajar Quran hanya sekedar lah, nggak sampai bisa. Kemudian begitu usia menjelang balik, SMP, kemudian SMA, kemudian universitas umum, belum pernah belajar agama, berarti belum masuk Islam tuh, belum masuk Islam. Lalu sholat, kalau belum masuk Islam bagaimana sholatnya? Enggak sah. Syarat sahnya ibadah dia bertauhid dulu gitu. Bisanya bertauhid ketika dia belajar tauhid. Maka ngaji harus belajar tauhid. Tauhid itu mempelajari ketuhanan dan sifat-sifat Tuhan. Nah, dalam bahasa lain ilmu kalam, membahas sifat kalam. Ilmu aqaid, membahas tentang keyakinan ketuhanan kepada Allah. Kalau bagaimana kalau orang iman kepada Allah lalu tidak sholat? Nah, tidak nampak keimanannya. Sah-sah saja dia iman, cuman tidak nampak keimanannya kalau nggak sholat. Nah, disebut di dalam ilmu aqaid, imannya iman uluhiyah. Jadi iman itu ada dua, iman uluhiyah, mayyataqidu annallaha mawjudun walakin la ya'budu. Orang meyakini Allah ada tapi tidak beribadah kepadanya. Itu iman uluhiyah. Imannya tidak bermanfaat. Lalu mati nanti masuk neraka. Entah masuk nerakanya selama-lamanya, entah apa masuk nerakanya hanya mengukur banyaknya dosa, tergantung. Lalu beriman kepada Allah, lalu ibadah, namanya iman ubudiyah. Jadi perlu kita memahami, orang ngaku iman, imannya mantep banget iman, lalu belum sholat semantep-mantepnya orang yang enggak sholat, ya tetap aja masih mentah imannya. Nah, begitu dia beriman lalu ibadah, namanya iman ubudiyah, imannya manfaat. Maka kalau kita beriman, aktifkan iman kita dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nanti dalam kajian fikih disebut takwa. Wallahu a'lam. Lumayan nih kita sedikit-sedikit belajar tentang tarikus shalah. Ini jarang dipelajari oleh banyak umat Islam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.